rujukan moral. Bisa ya Bu ya? Oh ya, dengan senang hati. Silakan Oke, Bu. Baik Bu. Pertanyaan pertama seperti ini Bu. Kira-kira bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, saya biasanya melihat apakah ada konflik antara dua nilai yang sama-sama penting. Misalnya, kejujuran versus belas kasihan, keadilan versus kesejahteraan. Kasus-kasus ini biasanya memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam karena keduanya mengandung elemen kebenaran yang kuat. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Menarik sekali ini Bu ya. Nah, kira-kira Bu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Bu ya. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana sih Ibu menjalankannya gitu Bu? Yang saya laksanakan biasanya yang pertama, Ya Bu. saya biasanya melakukan pendekatan dan mendengarkan dari pihak yang terlibat Oh iya. untuk memahami bagaimana perspektif mereka. Setelah itu, saya mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan yang diambil. Saya juga sering berkomunikasi dengan tim manajemen kita di sekolah kita ini. Atau kadang-kadang saya juga menanyakan kepada pakar etika. Oh iya ya. Iya, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Ya, supaya ini dapat berjalan dengan Supaya baik dapat Bu. berjalan dengan baik. Oke baik Bu. Kira-kira Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, analisis alternatif berdasarkan nilai-nilai sekolah dan kebijakan yang ada. Ya. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan dengan melibatkan stakeholder terkait. Terakhir atau yang keempat, mengadakan evaluasi hasil keputusan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan dampak positif seperti apa yang diharapkan. Iya, berarti terakhir harus dievaluasi gitu ya Bu ya, Iya, dari evaluasi. supaya memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan dampak ya Bu ya, dampak positif seperti yang Ibu harapkan begitu. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama sebenarnya ini dari komunikasi, Ya Bu. dari komunikasi dan transparansi. Dengan adanya komunikasi dengan transparansi, kita mendengarkan semua pihak. Kita mendengarkan dan mendapatkan gambaran tentang situasi bagaimana yang diharapkan. Selain itu, kita juga memiliki panduan atau framework etika dalam membantu mengarahkan proses pengambilan keputusan yang tepat. Baik Bu. Nah, kalau begitu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan terkait tadi kasus-kasus di lima ketiga itu? Kira-kira ada nggak tantangan yang dirasa selama ini? Kalau tantangan pasti ada, yang pasti tantangan itu merupakan tekanan dari pihak-pihak lain, ya, yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Namun menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih seringkali sulit. Selain itu, kurangnya informasi atau data yang akurat yang bisa menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Iya Bu. Terkadang memang kalau kurangnya informasi itu sulit ya Bu ya untuk mengambil keputusan. Harus ada memang benar-benar data yang akurat begitu ya Bu ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal atau terjadwal gitu ya Bu ya dalam penyelesaian kasus etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya gitu? Nah, bentuknya seperti apa kalau memang itu ada Ibu jalankan? Atau memang
langsung kok langsung di tempat seperti itu? Oh, biasanya saya secara langsung menyelesaikan masalah. Namun untuk kasus-kasus yang kompleks, kasus-kasus yang rumit, biasanya menetapkan jadwal khusus untuk menyelesaikannya karena membutuhkan diskusi dalam penyelesaian. Prosedurnya melibatkan ya pengumpulan informasi terlebih dahulu, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, dan diadakan rapat evaluasi untuk menentukan keputusan. Jadi kalau yang kompleks dia ada jadwal, tapi kalau yang sederhana masalahnya langsung kita selesaikan. Berarti tergantung kasus yang Iya, tergantung dihadapi ya, Bu, kasus ya? yang ada. Iya, baik, terima kasih. Nah, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia itu tadi? Kita nggak Ibu, makanya Ibu lebih enak nih kompromi sama ini bisa membantu saya nih. Gitu. Iya, benar. Di sini, di sekolah ini kita mengadakan tim. Ada namanya tim manajemen sekolah. Ada konselor. Jadi ini sangat membantu dalam proses penyelesaian masalah. Sebab dengan adanya kebijakan dan pedoman etika, maka memudahkan dalam membuat keputusan yang tepat. Jadi kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Iya, kita ada tim, ada konselor seperti yang tadi, sehingga kita sama-sama mendiskusikannya. Berarti akhirnya menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, Bu, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan seperti itu? Yang paling penting itu adalah Pembelajaran seperti apa gitu dari pengalaman Ibu pembelajaran sendiri? itu adalah pentingnya integritas dan transparansi dalam berkomunikasi. Keputusan yang baik didasarkan pada nilai-nilai yang kuat dan komunikasi yang jujur. Kemudian di samping itu penting juga mempertimbangkan dampak, baik itu jangka pendek terutama jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Jadi ada dampak yang kita menjadi pertimbangan. Terutama dalam jangka panjang ya, Bu, ya, karena apapun itu harus mempertimbangkan kelangsungan pendidikan di sekolah gitu ya, Bu, ya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah banyak menjelaskan tentang pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di sekolah ini. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu. Saya ini sangat membantu saya dalam memahami proses pengambilan keputusan di sekolah kita. Ya, terima kasih juga. Semoga pengambilan keputusan yang kita laksanakan di sekolah ini dapat bermanfaat dan meningkatkan praktik pengambilan keputusan untuk selanjutnya. Terima kasih juga. Sukses untuk Ibu Rosmita. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, Bu. Saya ingin sedikit wawancara dengan Ibu tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu? Boleh. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang pertama itu tentang ini Bu. Selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah ya Bu ya, antara kasus dilema etika dan rujukan moral? Gimana sih Ibu selama ini mengidentifikasinya? Ya, kita harus sesuaikan juga dengan konflik apa masalah yang dihadapi. Bukan juga apakah ini masalah mengenai yang mana, apakah ini mengenai guru yang tidak taat pada peraturan sekolah, kita harus dilakukan konfliknya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita harus memilih dulu kasus apa ini Bu ya. Oke, ini sangat menarik Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, gitu, yang sama-sama memiliki atau mengandung nilai kebajikan. Gitu. Bagaimana kira-kira? Kita harus mencari informasi. Informasi itu tidak hanya dari satu orang. Sampai kalau kasus siswa yang nakal, kita
Oke. Kemudian Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan dalam mengambil keputusan? Ada nggak langkah-langkah yang Ibu ambil atau Ibu buat dalam mengambil keputusan itu? Kita panggil orang tua siswa. Oke. Kita panggil orang tua siswa, kita panggil juga siswanya, kita ambil suatu tempat dan hari yang baik, dan juga kita panggil wali kelas. Jadi kita bisa mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian masalah seperti itu. Oke Bu, selanjutnya ya Bu ya, menurut Ibu nih hal-hal apa saja yang kira-kira Ibu anggap efektif? Ini efektif nih gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu. Kira-kira ada nggak ini hal-hal yang efektif nih? Setelah kita panggil orang tuanya, kita kasih tahu apa perkembangan siswa, dan yang paling efektifnya ya kita minta kerjasama dengan orang tua, guru dan juga siswa, bagaimana supaya ini si anak supaya tidak salah lagi. Dan orang tua pun memperhatikan setiap perkembangan anak dan juga anak bagaimana dia seharusnya sebagai seorang siswa di sekolah itu diperhatikan, dan itu juga tantangan sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, atau usaha, dan juga teman-temannya juga gitu. Kita kasih tahu juga sama teman-temannya supaya tidak mengikuti yang tidak baik gitu. Iya, baik Bu. Tentunya ya Bu, dalam mengambil keputusan kan ada kira-kira tantangan atau hambatan yang kita hadapi ya Bu ya. Kira-kira selama Ibu mengambil keputusan itu tantangan apa nih yang sering Ibu hadapi dalam mengambil kasus-kasus seperti dilema ketika ini? Ya, tantangannya orang tua. Terkadang orang tua tidak terima kalau kita panggil mereka, mereka menganggap bahwa anak itu baik. Mereka akan katakan, anak saya di rumah baik loh, kenapa di sekolah seperti ini? Nah, itu tantangan. Dan orang tua juga tidak terima, dan terkadang kalau kita katakan bahwa anak ibu ini salah, anak ibu ini nakal gitu ya. Karena dia hanya melihat di rumah. Terkadang kan anak-anak ini kalau di rumah dia takut sama orang tua ya kan, dia takut dihukum sama orang tuanya. Sementara kalau di sekolah, begitu dia keluar dari rumah ya, dia sampai di sekolah, dia akan lampiaskan keinginannya di rumah itu di sekolah. Karena ada juga orang tua yang tidak mengizinkan anaknya keluar dari rumah. Kan di rumah terus tidak boleh keluar dari rumah, nggak boleh bermain-main sama kawan. Sementara dia ingin main, berarti dia kan melampiaskan keinginannya dia Jika dia di sekolah gitu ya Bu ya. Selanjutnya dalam mengambil keputusan itu Ibu kira-kira menyelesaikannya langsung di tempat itu ataukah Ibu memiliki jadwal gitu, ini misalnya kasus ini harus terjadwal gitu, atau memang segala setiap keputusan Ibu ambil harus diselesaikan di tempat itu? Kira-kira ada nggak waktu yang terencana buat Ibu? Ya, kita lihat kasusnya bagaimana, kita lihat dulu, kita kasih waktu di timingnya. Bagaimana, apakah dari kita panggil si anak ada perubahannya atau tidak? Kalau tidak ada perubahannya, ya kita dengan waktu yang sudah kita tentukan kita bisa berkeputusan. Apakah anak itu kita keluarkan dari sekolah atau bagaimana? Kesepakatan dengan orang tuanya. Berarti tergantung kasus juga ya Bu ya. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu selesaikan, tidak harus dilanjutkan juga ya Bu ya. Oke. Nah Bu, biasanya kan di sekolah itu kan Ibu punya tim ya Bu. Kira-kira Bu, ada nggak seseorang atau faktor apa gitu yang kira-kira menurut Ibu ini bisa nih jadikan teman dalam menyelesaikan kasus ini gitu? Ada nggak kira-kira seseorang atau apa gitu? Kalau itu kita lihat dari guru, ya, guru yang bisa memahami mengenai anak. Jadi kalau kita lihat dari perilaku guru tidak bisa memahami, kalau bisa dia menyelesaikan masalah si anak sendiri tanpa menjadi menyelesaikan masalah, saya kita bisa karena ada guru hanya masalah sedikit saja pun dia tidak bisa, dia mundur
dilihat juga faktor kemampuan dari guru tersebut ya Bu ya. Oke Bu. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, dari pengambilan keputusan, pengalaman Ibu selama ini, kira-kira ada nggak pembelajaran yang Ibu dapat dari praktek yang Ibu buat tentang pengambilan keputusan? Ya pelajarannya kita dari pengambilan keputusan itu yang harus arif dan bijaksana. Tidak pengambil keputusan masuk dalam masalah itu kita permasalahannya, bagaimana masalahnya, harus arif dan bijaksana lah. Baik Bu, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya Ibu ya. Semoga yang telah Ibu sampaikan ini dapat nanti dipraktikkan di sekolah sekolah saya. Juga disampaikan lebih lagi di sekolah Ibu ya Bu ya. Terima kasih banyak